Eh, Enggak ya, kita semua berbagi nih Bu, ya kan? Siapa tahu ini juga diskusi ini gayeng gitu kan, ada solusi-solusi menarik, ada sinergi-sinergi menarik yang kita bisa dapat kebaikan dari acara ini. Amin. Baik, langsung saja kita mulai karena sudah 16.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat di kondisi pada sore hari ini. Kita kembali dalam acara Ngabubur IT, persembahan dari Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur lewat programnya Kadin Jatim Peduli COVID-19 yang di dalamnya ada Kadin Jatim Talk yang talk show-nya agak lama 2 jam. Tapi di Ngabuburit ini talk show-nya atau bincang-bincang santainya berjalan 30 menit karena sambil menunggu berbuka puasa. Kali ini luar biasa karena harus ditodong, akhirnya beliau mau tampil di Ngabuburit sore hari ini. Orang pasti kenal karena beliau ini banyak ketemu dengan banyak orang, entah itu mahasiswa, entah itu asesi, dan lain sebagainya. Saya kenalkan dulu, beliau adalah Bu Nurul Indah Susanti, MSI, psikolog. Tapi kalau dibilang urusan sertifikasi, ya ini beliau pakarnya ya. Beliau asesor kompetensi juga ada juga dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, lead asesor juga, asesor lisensi, auditor internal, dan master asesor. Beliau juga salah satu direktur dari PT Media Hati. Ini adalah sarana untuk pelatihan, ya, sarana untuk berbagi, terutama untuk konseling dan lain sebagainya. Beliau juga Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi PD Nusantara, Direktur Psikologi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan masih banyak sekali, kalau dibacakan nanti tidak habis. Jadi waktunya nanti tidak jadi presentasi, tidak jadi paparan, malah menampilkan profiling beliau. Dan luar biasa, kami juga satu tim dengan beliau, ada banyak LSP yang kita gagas bersama, yang itu tentunya demi peningkatan kualitas mutu masyarakat Indonesia dalam kompetensi kerja. Baik, pada sore hari ini beliau nanti akan banyak bercerita atau mungkin ya sharing begitu ya tentang sertifikasi kompetensi di masa COVID ini, di masa pandemi COVID-19, dan tidak ada jalan lain. Kalau dulu sertifikasi kompetensi harus tatap muka secara fisik ya, dan juga harus dilakukan memenuhi kriteria atau tetapan-tetapan standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tapi di kondisi sekarang yang pandemi COVID-19, di mana berlaku pembatasan sosial skala besar ya, dan juga banyak kegiatan-kegiatan kita yang membatasi, tapi ini ternyata tidak terbatas. Maksudnya tidak dibatasi karena sertifikasi kompetensi bisa dilakukan secara online. Kenapa tidak? Nah, Bu Nurul akan menyampaikan. Baik Bu Nurul, seperti biasa 15 menit paparan, dan 15 berikutnya kita diskusi, tanya jawab boleh, sharing-sharing boleh, atau mungkin sinergi solusi. Dipersilakan. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Bu Nurul. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terutama hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu. Di bulan Ramadan ini kita masih bisa aktif, kita masih bisa berbagi, sehingga menghasilkan sesuatu yang barokah bagi Bapak Ibu semua. Saya di sini tadi memang ditodong sama Pak Titan sama Pak hostnya ini. Ini kan beliau ini memang juga asesor senior. Kalau kita bicara senior, teman-teman di sini semua Pak Ogi, ada itu Bu Maya juga dari Boespa, ada Pak Gentur itu LBJK, ada Pak Gadot itu dari ITS, ada Pak Dwiken itu bosnya MSDM. Nah ini semua sebenarnya teman-teman, ada Bu Betty, ada banyak sekali sini yang bergerak yang hampir sama. Tetapi ada banyak pengusaha lainnya juga yang
bersinergi. Oke. Saya akan menyampaikan sedikit materi gambaran sepintas sebelum berdiskusi. Sorry, salah. Oke. Kalau kita bicara sertifikasi kompetensi, nah ini awalnya adalah kenapa tidak via online. Dulu kayaknya teman-teman sertifikasi ini masih jarang yang online, hanya beberapa orang saja. Tetapi dengan adanya COVID ini berpacu dan kebetulan BNSP mengeluarkan SE 011 ini tujuannya yaitu untuk online sertifikasi. Kalau kita melihat memang utama SDM kita diawali dengan MEA. Waktu MEA itu kondisi sangat berdampak, orang berpacu untuk menjadi berkualitas dan kompeten dengan apa? Dengan uji kompetensi, tentu uji kompetensi melalui sertifikasi dan siapa yang melakukan sertifikasi asesor. Asesor tentu di bawahnya naungan adalah LSP. LSP tidak bisa jalan sendiri, kepanjangan tangan dari BNSP yaitu dilisensi oleh BNSP. Kalau kita lihat data jelas, posisi LSP sekarang ini jumlahnya sungguh luar biasa. Kalau saya lihat perkembangan, kebetulan saya dengan Bu Maya ini 2006 sudah memiliki LSP. Kalau kita lihat di data ini, masih 13 LSP di 2006. Tetapi sejak adanya MEA 2015, luar biasa signifikan penonjakannya. Hingga P2, P3, sehingga 1.500 sekian. Ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat data asesor kompetensi, data asesor mungkin Bapak Ibu salah satunya termasuk di dalam sini. Yang tahun keberapa, mungkin Pak Oki masuk tahun berapa, Pak Triken masuk tahun berapa, itu di sini semua. Di tahun 2006, saya juga pada saat pertama LSP, ya masih sekian itu, jumlahnya sedikit sekali. Nah, tapi sejak tahun 2015, peningkatan juga biasa, sangat signifikan, sehingga sekarang jumlahnya 99.000. Nah, ini sangat luar biasa untuk sertifikasi ini. Sekarang kita lihat sertifikat kompetensi. Data sertifikat kompetensi. Dulu pada saat awal, kalau kita bicara manual dulu ya Pak ya, 2006 hanya 188.206, sangat minim sekali. Dan mendirikan LSP itu tertatih-tatih, menyampaikan LSP tertatih-tatih, tetapi sejak tahun 2015 luar biasa. Sampai dengan jumlahnya sekarang sudah 3 juta. Ya, Bapak Ibu ini termasuk di golongan ini dan lonjakannya cukup signifikan, sertifikat jumlahnya sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat data TUK di BNSP jumlahnya 13.215 skema, mulai dari KKNI, okupasi dan klaster itu juga variatif. Masih kurang sekali dengan jumlah LSP yang luar biasa. Skemanya hanya sekian, kemudian TUK-nya sekian, apalagi masternya. Master asesor ini termasuk barang langka. Saya ini termasuk barang langka, unik dan menarik dan langka, karena satu Indonesia masih jumlahnya 120, sedang jumlah LSP 1.000 sekian, jumlah asesor sekian, lalu luar biasa. Nah, akhir-akhir ini BNSP kemarin mengeluarkan SE terkait dengan uji kompetensi online. Di poin D itu dikatakan betul, disampaikan betul bahwa LSP mendirikan, membuat sistem online semua, dan BNSP sekarang berpacu, mulai dari permohonan sertifikat online, permohonan asesor online, permohonan skema pun online, pengajuan belangko pun online. Nah, yang terakhir adalah sekarang ini uji kompetensi online. Nah, ini bidangnya Pak Oki di IT, Pak Tritan di IT nanti akan membantu banyak LSP bagaimana mereka ini berpacu untuk membuat online. Nah, tentu dalam hal ini memang berbeda dengan bidang-bidang yang lainnya. Pada saat BNSP melaksanakan online, itu ada kriteria-kriteria, tetapi tidak sulit itu bisa dilakukan dan sangat mudah untuk melaksanakan itu. Kebetulan kami dan beberapa LSP termasuk Pak Dwiken, Bu Maya itu sudah mengajukan online ke BNSP, termasuk saya sudah mendapatkan rekomendasi online. Nah,
tentu akan disusul oleh LSP-LSP lain untuk melaksanakan uji kompetensi online. Nah, ini menarik sekali. Termasuk juga pelatihan selain online disertifikasi, hasil endingnya pelatihan lembaga pelatihan, hasil akhirnya juga online, uji kompetensinya online, sertifikasinya juga online. Sertifikat yang dikeluarkan lembaga juga online. Pelaksanaannya pun juga online. Jadi sangat menarik sekali. Nah, untuk itu dengan adanya COVID ini bukan kita malah semakin kena dampak dengan kita di rumah, tetapi kita tetap berproduksi, tetap produktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, yaitu dengan sistematika online. Sudah kita laksanakan untuk uji kompetensi dengan jarak, istilahnya kalau BNSP itu uji kompetensi jarak jauh atau daring. Nah, teman-teman yang lain akan bisa lakukan ini dengan syarat bahwa pengajuan berdasarkan online itu melalui sistem, semuanya melalui sistem. Itu nanti akan dibantu Pak Oki, Pak Trita untuk menambahkan bagaimana sistem online yang sesuai dengan kriteria BNSP yang diminta, itu teman-teman akan bisa sharing di sini. Nah, bila kurang tenaga IT ataupun vendor IT, beliau-beliau ini pakarnya. Sehingga nanti Pak Oki, Pak Trita ini akan kebanjiran job untuk membuat sistem online pada lembaga-lembaga yang luar biasa. Di Jawa Timur aja LSP P1, P2 sudah sangat banyak. P2 sudah 300, P1 200 lebih, hampir 300-an, 300 sekian. Kemudian P2 di Jawa Timur 30-an. P3 juga sudah mulai semakin banyak, di atas 30. Nah, ini artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan itu akan terus berkembang dan kita bisa sharing antar teman untuk mempermudah kondisi ini. Saya kira itu Pak Oki. Ini untuk masukan awal, sharing awal, tapi tentu tidak menutup kemungkinan kita diskusinya akan lebih panjang. Monggo silakan sambil sharing. Baik, Bu Nurul, luar biasa kata-katanya, benar-benar kita mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa melihat kalau memang tingkat kebutuhan akan sertifikasi itu adalah sangat dibutuhkan. Jujur aja, kalau saya memiliki perusahaan, Pak Tritan pun begitu, dan yang lain juga, sekarang ini kalau kita mengurus standar ISO atau SNI, itu pasti yang pertama ditanyakan adalah kita punya enggak tenaga ahli di dalam perusahaan kita yang bersertifikasi. Mau tidak mau, kita ini sekarang wajib, ya kita harus gelorakan ini. Karena apa? Mohon maaf ya, kalau saya waktu di Singapura itu, waktu dulu sekolah di sana, itu saya cukup menggelitik ternyata tukang cat aja, tukang cat untuk rumah itu, tembok itu ya, ibaratnya begitu. Mereka kalau mau ngecat apartemen atau mau ngecat apa, itu mereka harus menyodorkan sertifikasi. Ya kalau misalkan taruhlah di sana ada banyak perusahaan-perusahaan jasa ya, jasa tentang perbaikan rumah dan lain sebagainya. Itu tenaga ahlinya atau tenaga tukangnya itu harus menyertakan sertifikasi. Nah ini mau tidak mau, ini kan juga dalam konteks bisnis, ini ada SLG atau Service Level Guarantee. Nah di dalamnya ada pengakuan. Nah, pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk sertifikasi kompetensi. Baik, kita buka sesi forum untuk diskusi tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian, bebas saja, ya bebas tapi yang baik maksudnya begitu. Kita di sini ada Bu Nurul dan di sini banyak pakar-pakar yang tadi Bu Nurul sebutkan. Saya juga sudah tidak bisa menyapa satu persatu karena jumlahnya sudah semakin banyak. Dan ini juga chattingnya juga sudah mulai banyak. Ini ada Pak Rudi Sutanto. Terima kasih bergabung Pak Rudi. Ya kan, jadi seperti itu. Dan kami buka forum. Caranya mudah karena memang orangnya banyak, tinggal klik tanda tangan gitu, angkat tangannya. Nanti itu bisa. Pak Gentur mau tanya Pak Rui. Ya. Oke, silakan Pak Gentur. Kami... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan acara ini ada nilai ibadahnya ya. Amin, amin. Karena ini semuanya hampir tokoh-tokoh semua, orang-orang bergerak di bidang
ahlinya sehingga menginginkan sertifikat nanti ini akan bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi masukan saya begini. Memang kalau sudah masyarakat itu punya sertifikat, ya, baik tukang mandor, ahli, tukang jahit, apapun, ya, sampai sopir itu Bu Nurul punya sertifikat sopir itu. Mau dikirim ke Arab Saudi atau gimana itu? Sopir loh sertifikatnya. Gitu. Padahal SIM, ngalano SIM sudah. Jadi kalau sudah punya SIM, tidak punya sertifikat dari Bu Nurul, gak sah. Bisa tangkap polisi. Bisa kerja sama Polda itu Bu Nurul nanti lama-lama. Bu Nurul masuk Bu Nurul ya. Tapi supir lihat supir, operator biasanya. Tapi begini, dampaknya nanti bagi semua orang yang punya sertifikat ya, akan mempunyai nilai harga jual yang tinggi. Mereka itu nanti yang punya sertifikat dari keluaran LSP, beberapa LSP, membentuk suatu koloni. Koloni-koloni ini yang akan menentukan harga satuan di pasar. Nanti akan berhadapan-hadapan dengan siapa? Bisa dengan pemerintah, bisa dengan para perusahaan. Akhirnya lama-lama mengarah kepada, oh ini LSP yang A, lebih baik LSP A daripada LSP B. Nah, oleh karena itu, fungsi apa yang harus kuat? Fungsi asesor. Karena asesor itu bisa ke LSP sana, biasa LSP ke sini. Karena diberitahu sama saya temuan sama pihak BNSP, berapa sih jumlah asesor se-Indonesia itu? Ratusan ribu ya Bu Nurul ya? Berapa? 209.000 Pak. Sedang masternya itu yang punya enggak banyak. Mungkin Pak Oki punya master asesor mungkin ya. Master asesor masih belum 100 Pak. Iya. Masih sedikit. 120 Pak. 120. Tadi data Bu Nurul 120 Pak. Nah sekarang gini, tugasnya Bu Nurul atau beberapa bapak-bapak di sini mendorong BNSP atau siapa yang suruh mengeluarkan master asesor. Karena lama-lama master asesor ini juga capek, sakit, nggak ada waktu. Sebab kalau master asesor sedikit, uji kompetensinya itu hanya 5 menit. 5 menit ditakanya gini aja. Rumahmu mana? Di mana tempatnya? Saya setuju kalau master asesor ini menguji asesornya. Tidak turun langsung mengeluarkan sertifikat di LSP-LSP. Tapi oleh duit tekonding, misalnya Pak Oki ya. Nah, sekarang itu yang menjadi ke depan seperti itu, tapi tidak apa-apa, lewat saja. Tapi antisipasinya sudah ada di situ. Karena begini, pada saat saya masih di LPD Cipta Karya sebagai kepala dinas, saya melakukan sertifikasi tukang mandor. Dibantu, didukung oleh Semen Gresik. Ya. Hampir 10.000 sertifikat tukang mandor. Ya, kita hadirkan, kita sangoni ya, memang ada dari negara, ada dari Semen Gresik, CSR. Saya pesan sama mereka, kalau saudara punya sertifikat, saudara jangan mogok ya. Itu saya pesankan. Lah, asesor fungsinya ada itunya juga, bukan ngancam, tapi memberikan sinyal. Kalau kamu punya sertifikat ini, kamu mogok, saya tarik sertifikat ini. Punya kewenangan. Jadi orang punya sertifikat, seorang dokter aja sekarang. Dokter sekarang ini kan nggak boleh keluar dari kalau masih muda, suruh ngurusi COVID karena kena sumpahnya. Kalau dia melarikan diri, nggak mau ngurusi orang kena COVID, ya dipecat. Ya. Nah ini, terus bagaimana bentuk sertifikatnya? Lah kalau memang di sertifikatnya tidak dibunyikan seperti itu, peraturannya dibunyikan. Siapa yang mengeluarkan? BNSP. Karena nanti ini ada gugatan-gugatan. BNSP juga capek. Saya yakin Pak, kalau LSP digugat, ya, ini masalah hukum ya Pak, digugat oleh salah satu peserta, BNSP tidak bisa bantu. LSP harus mampu mengantisipasi itu. Udah, silakan ini soal dibahas ini cukup banyak nanti ini. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Tas muncul kok langsung ngandani lah apa itu. Luar biasa. Saya memang tergelitik karena saya sudah lama di urusan pemerintah, sekarang masih menjadi widyaswara utama di provinsi, jadi belum pensiun, Pak. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Saya akan masuk di jajarannya Kadin juga, masalah jasa konstruksi sama satu grup sama Bu Nurul itu. Boleh. Orang Unique Woman Bu Nurul itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Gentur sharingnya, karena beliau memang senior dan juga pakarnya, dan kebetulan beliau itu memang
dulu yang memang memulai untuk mengusulkan tukang dan mandor untuk sertifikasi. Saya tahu itu, dan itu cepat diomongkan lumayan kenceng di BNSP gitu ya. Ini ada orang yang mengajukan tukang-tukang disertifikasi gitu ya. Ternyata itu Pak Gentur gitu. Saya sempat juga mendengar karena memang saya juga cukup lama di LSP sehingga paham. Bu Nurul ada yang disampaikan buat Pak Gentur, monggo. Oke, siap. Wah, alhamdulillah Pak Gentur luar biasa nih. Mantan Kepala Dinas PU, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, saya berteman lama. Sekarang bukan mantan sekarang, Ketua LPJK. Sekarang memang lagi gabung dengan kita bareng-bareng, ya sharing bareng lah. Saya ngasih ilmu juga ke Pak Gentur. Terima kasih Pak Gentur, responnya sangat positif. Karena di sini saya sapa dulu, itu yang baru masuk juga ada Pak Direktur Indo, ada itu LSP, Bu Sumiati, LSP 1, direkturnya. Waduh, banyak direktur di sini Pak Oki, luar biasa hari ini. Anu itu temannya Pak Oki banyak sekali. Saya sangat bagus sekali Pak Gentur ya. Jadi untuk saya jelas lagi bahwa untuk master asesor itu 120 sesuai data terakhir yang saya sampaikan. Tapi yang aktif itu tadi cuman 70 sekian tadi karena sudah sepuh, kemudian juga karena kekuatan lain-lainnya. Dan perlu ditegaskan bahwa master asesor tidak mengakses di LSP. Kalau master asesor itu mengaksesnya adalah tugas dari BNSP, memang mengakses asesornya Pak Gentur. Melatih asesornya, menguji asesornya. Nah, yang mengakses asesi adalah LSP-nya, jadi turunannya. Tugas master asesor itu mengajar dan menguji asesor kompetensi. Ya, kayak saya ini kayak Bapak Ibu yang asesor ini tentu pernah saya ajar gimana ini. Terus juga pernah saya uji untuk menjadi asesor. Setelah itu, asesor nanti ini mengakses kompetensi, asesinya. Nah, tentunya asesor untuk menjadi asesor kompetensi itu tidak serta-merta menjadi asesor kemudian bisa mengakses dimanapun. BNSP sudah menekankan sesuai pedoman BNSP 301 2014 bahwa seorang asesor itu harus memiliki kompetensi teknis di bidangnya. Artinya apa? Pada saat kita duduk di tempatnya Pak Gentur di asesor konstruksi, harus kompetensi teknisnya adalah bidang konstruksi. Jangan kemudian mengakses di bidang boga, katakanlah. Itu tidak boleh. Harus memiliki kompetensi teknis dulu. Kompetensi teknis berarti sesuai dengan bidang kompetensinya. Satu, kalau misalnya pengalamannya dia SDM, berarti ya di LSP MSDM base camp-nya. Kemudian LSP cleaning service, itu ya base camp-nya cleaning service. Elektronika ya di elektronika, jangan kemudian elektronika menguji di boga yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi sebenarnya sudah spesifik Pak Gentur. Yang dikatakan Pak Gentur tadi LSP asesor bisa mengakses di mana-mana itu sudah digarisbawahi oleh BNSP di pedoman 301 2014 bahwa harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya. Satu. Yang kedua, bahwa pertanyaan Pak Gentur tadi nanti akan terjadi bila tidak kompeten atau belum kompeten ada respon yang mendorong mereka untuk banding. Nah, itu yang tadi Pak Gentur sampaikan. Dia akan menjadi menggugat LSP. LSP-nya yang digugat, bukan BNSP-nya, betul. Nah, di LSP itu ada yang namanya pertanggungggugatan. Itu di pedoman mutu BNSP ada salah satu klausul pertanggungggugatan, itu yang menjadi salah satu klausul bila ada gugatan kita sudah siap. Membentengi pertanggungggugatan apa? Di awal mendirikan LSP harus komitmen manajemen, komitmen asesor. Artinya komitmen manajemen ini mulai jajaran pengarah, pelaksana, asesor, sampai ke bawah-bawahnya harus membuat fakta integritas. Apa fakta integritas isinya? Termasuk itu tadi. Kalau asesor itu ya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses asesmennya, tidak asal mengakses, bila tidak ada gugatan, dia juga harus siap, karena asesor ini adalah tulang punggung ataupun garda depannya. Kalau sekarang di garda depan itu asesor ini garda depan. Saat dia memberikan rekomendasi, bukan memutuskan ya, rekomendasi kompeten or belum kompeten, kemudian asesor merasa
kompeten tetapi di BK kan, dia akan banding. Nah, banding ini benar tidak asesor yang menyampaikan Pak Gentur tadi bisa dibahas dan dibuktikan sampai dengan ranah ke hukum yang lebih berat lagi. Nah, itu fungsinya asesor. Itu gambarannya Pak Gentur terkait dengan pertanyaan Pak Gentur beberapa tadi, nanti kita sharing lagi. Itu Pak Uki, silakan ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan by chatting, Ibu. Ini ada Pak Iswayudi bertanya, skema-skema apa aja ya Bu yang memungkinkan untuk melakukan assessment online? Dan skema yang bagaimana yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara online? Mungkin itu Bu, itu dulu. Sebenarnya masih banyak Bu yang chatting ini. Sementara sementara ini dulu ada tanya skema ini. Oke. Itu ada beberapa itu yang sama kayak Bu Maya, Pak Zainal juga sama tentang online. Saya jawabnya biar bareng. Ya, bareng. Terus kemudian, kalau Bu Maya ini bertanya apakah memungkinkan uji kompetensi dengan online blended ya, online dan offline. Boleh nambah bertanya? Boleh Ibu. Boleh, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Zum. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mudah-mudahan ini ajang reuni ya. Ada Mas Jainal, ada Pak Gentur, ada Bu Maya, ada Mbak Wati, dan lain-lain. Pak Gentur masih ingat saya, Mas Jainal. Bu Nurul, saya itu mau bertanya begini, ada kaitannya dengan uji online karena Untak biasanya wisuda Agustus. Nah, di Untak itu diwajibkan ada sertifikat wajib telah ikut uji kompetensi untuk bisa daftar wisuda atau yudisium. Sementara sekarang kondisi seperti ini, mahasiswa sudah banyak yang tanya, saya tidak bisa memberikan jawaban kapan ujian itu dilaksanakan, karena mereka harus mengantongi sertifikat itu untuk daftar yudisium, begitu. Seandainya diizinkan daring itu yang mana? Menurut pengamatan saya, kebijakan BNSP sekarang itu belum secara simultan begini, begitu. Hanya parsial LSP yang mengusulkan yang ditanggapi. LSP yang mengusulkan yang ditanggapi. Kalau LSP P3 menurut saya bisa karena skemanya hanya mungkin 10 atau berapa. Kalau LSP saya, LSP P1 skemanya 40 lebih, hampir 60 kalau yang ini. Mana yang boleh daring? Kapan? Saya itu ditunggu mahasiswa. Kalau misalnya belum boleh daring dalam kurun waktu sampai Juli atau Juni, saya harus membuat surat keputusan atau surat edaran sehingga bisa digunakan mahasiswa untuk mendaftar sebagai calon wisudawan. Kami tidak bisa menggantung hanya karena salah satu syarat. Mohon pencerahan untuk BNSP agar segera membuat kebijakan yang sifatnya simultan, bukan hanya untuk LSP P3 yang sifatnya parsial, mengajukan, diladeni, mengajukan, diladeni. Saya nggak mengajukan karena mana yang didudukan itu yang mana, bingung saya. Kalah kelas ini Bu Sum ini. P1 kalah kelas sama P3 ya. Jadi mau ke Bu Nurul. Nah, kayaknya ini nanti saya akan tolerir untuk nambah 5 menit saja ya, karena kayaknya 4:30 nggak nutut ini, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mau ke Bu Nurul, silakan dilanjut. Pak luar biasa sama Pak Tritan berdua ini. Ini ajang yang luar biasa. Saya dicecar banyak bertanya. Dan protes Bu Nurul. Iya, Pak Dwiken, jangan protes dulu. Ini banyak tanya. Protes ini betul. Banyak dan Oke. Baik. Monggo. Saya kira bersama pertanyaannya. Saya menjawab bersama-sama kayaknya. Bu Sum, kemudian Pak Johan, Pak Johan, saya lagi bersama-sama Pak Iswayudi terkait tema. Itu nyambung dengan Bu Sum. Terus kemudian uji online terkait dengan Pak Rudi dan Pak Bumaya. Terus bawah lagi ada Pak siapa itu? Pak Zainal. Jadi gini, memang ini SE yang baru ini nomor 011 ini baru diluncurkan dan tanggapannya sudah luar biasa dari teman-teman LSP. Selaku BNSP, saya mewakili BNSP ya Bu, maaf ya.
Tidak ada yang namanya menganaktirikan P1, P2, P3, semua sama. Itu berlaku untuk semua. Nah, caranya bagaimana? Saya dengan Bu Maya sebenarnya pertama kali muncul itu sudah membuat. Nah, kebetulan saya sudah mendahului Bu Maya dan sudah dapat surat rekomendasi dari BNMC. Ini yang akan saya tularkan ke teman-teman. Gampang ternyata tidak sulit. Tidak sulit, gampang. Pak Dirjen itu juga sudah. Pak Dirjen sudah ya, MSDM itu sudah closing, tinggal pleno turun SK-nya. Nanti nyusul Bu Maya dan yang lainnya Busum. Pak Zainal juga. Nah, untuk skema langsung nyambung ya bahwa online itu tidak parsial, langsung Bu bisa mengajukan dan dilayani mekanismenya 7 hari, 5 hari tepat waktu. Tidak lama. Selama mengajukannya SOP-nya jelas, persyaratan teknisnya jelas, itu langsung di ACC dan jelaskannya paham tentang sistem. Mengguru ke Pak Oki sama Pak Tritan masalah sistem gampang wis dikumpulkan nanti jadi satu di kantor saya, semua nanti akan diterjemahkan bagaimana mekanisme IT-nya, sistemnya. Kalau saya bicara IT jangan saya, tetapi SOP BNSP saya nanti saya ajari. Nah, kemudian skema apa saja, Busum walaupun skemanya 50, enggak apa-apa diajukan semua. Boleh, tetapi yang terkait dengan teknis memang sulit, seperti Bu Maya. Pada saat kita uji kompetensi demonstrasi, karena ada 2 metode demonstrasi dan metode portofolio. Yang portofolio oke. Seorang SPA, ini bapak-bapak ini, seorang SPA, kalau mau diuji kompetensi dengan demonstrasi tentu kesulitan, ya kan, alatnya dan sebagainya, persyaratan teknisnya macam-macam, di rumah tidak bisa. Tetapi bila diuji portofolio berdasarkan pengalaman sekian tahun, tidak perlu praktek, tetapi hanya di interview. Itu sudah ada dan bisa. Itu nyambung dengan pertanyaannya Pak yang skema tadi. Jadi skema apapun bisa, tetapi memang metodenya Pak yang membedakan itu. Skema apapun boleh, bisa saja. Yang membedakan uji daring itu di metodenya. Bila metode portofolio itu sangat memungkinkan. Metode demonstrasi itu juga bisa, tetapi beberapa skema mungkin yang bisa masuk. Seperti contoh di tempatnya MSDM itu kan ada skema HR staff. Itu kemungkinan persyaratan teknisnya mudah didapat, laptop, kemudian ATK atau apa yang di rumah bisa. Tetapi kalau sudah level-level yang teknis seperti untuk elektronika, itu harus alatnya itu Pak Gadot atau Pak Yosafat harus menyiapkan perangkat elektronik, di rumah tidak ada. Itu alat-alat kesulitan, ataupun yang LSP Induk Sada kesehatan menyiapkan alatnya susah karena harus berpraktek. Seorang perawat itu kan harus menyiapkan mekanisme ujinya dengan praktek alat praktek keperawatan. Tetapi bila portofolio metodenya kemungkinan sangat bisa. Jadi Bu Maya, Busum, Pak Zainal, Pak Prapto, Pak Dirjen segera memajukan, sangat mudah BNSP dan tidak sulit. Itu 40 sekian Bu Busum, 40 sekian skema itu sangat mungkin metode portofolio. Tetapi untuk mahasiswa nanti kita diskusikan lebih lanjut terkait bagaimana mekanismenya. Untuk SOP draftnya sama-sama kita arrange nanti. Kalau terkait sistem IT-nya itu ada pakar itu Pak Oki sama Pak Dirtan. Iya. Gitu ya, pertanyaan Busum sudah terjawab. Pertanyaan Bu Maya sudah terjawab. Terus pertanyaan, Bu Maya kurang satu sedikit. Ya, uji prakteknya Bu. Uji praktek dengan ini apakah bisa? Kalau sudah bicara online, itu online full Bu Maya. Jadi online tidak bisa online dirubah jadi offline. Kalau offline ya offline, demonstrasi, tinggal metodenya saja. Ya bisa pakai metode portofolio yang untuk yang online. Itu saya kira bisa karena banyak pengalaman sekian sudah 10 tahun di SPA, kemudian sekian tahun di bidang yang Mbak Maya geluti, itu insya Allah bisa. Cuman demonstrasi perlu dipikirkan kembali. Nanti kita diskusikan. Baik, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan 5 menit. Ini tinggal 1 menit ini ya. Tapi memang luar biasa diskusi pada sore hari ini. Nah, makanya kenapa saya
dan Pak Tritan ini khusus hari ini saya todong Bu Nurul, ternyata memang antusiasnya luar biasa ini tentang sertifikasi kompetensi yang via online. Karena memang kondisi COVID ini mau tidak mau kita sudah tidak bisa melakukan uji kompetensi secara offline atau secara fisik. Karena itu sudah menyalahi aturan. Maka kenapa kemarin juga waktu itu saya sempat juga Bu mengajukan ini pengajuan untuk ke BNSP, itu BNSP maju mundur. Pertama boleh, akhirnya terus dibatasi, terus boleh lagi, akhirnya muncul SE yang paling baru. Baik, saya rasa Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon izin karena memang pasti nanti Bapak Ibu sekalian sudah lagi persiapan untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Kalau nanti saya memolorkan lagi, saya tambah berdosa lagi ya, jadi seperti itu. Tapi yang pasti diskusi sore hari ini bisa akan berlanjut karena memang Kadin Provinsi Jawa Timur, Kadin Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur juga mewadahi proses sertifikasi dan beliau juga salah satu wakil ketua umum untuk bidang ketenagakerjaan dan SDM di Kadin Jatim, sehingga kami juga punya Kadin Institute yang bisa kolaborasi dengan siapa saja. Asalkan itu semuanya pada tujuan dan visi yang sama. Saya rasa itu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini, diskusinya gayeng dan memunculkan solusi, dan beliau adalah memang ahlinya dan memang hari ini mewakili BNSP yang pertanyaannya luar biasa banyak gitu ya kepada BNSP. Saya sendiri kalau sudah ngobrol dengan BNSP itu kata wah Pak Oki saya bingung jawabnya kalau sama Pak Oki ini, jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas gabungnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi luar biasa hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Tetap sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, supportnya luar biasa. Terima kasih Bu. Selamat weekend. Semua. Reuni semua ini.